Halo semuanya, balik lagi sama aku Putri Anissa Fitri. Di sini kita akan ngebahas tentang Cisco Routing pada modul ketiga, yaitu NAT atau Network Address Translation. Nah, apa sih NAT itu? NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. Nah, NAT itu memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private atau private IP yang belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Nah, hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. Nah, NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, ada juga nih teman-teman, selain pengertian dari NAT, ada juga nih jenis-jenis dari NAT. Jenis-jenis dari NAT itu ada 4 ya teman-teman. Nah, yang ke satu itu full NAT atau one-to-one NAT. Nah, untuk jenis yang ke satu itu jenis paling terbuka. Nah, semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Lalu paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Nah, yang kedua itu restricted NAT. Nah, yang kedua ini itu lebih aman daripada full con ya teman-teman. Nah, poin pertama itu NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Yang kedua itu tapi portnya berbeda. Nah, kalau yang tadi itu bisa masuk ini dalam satu port tetap. Nah, kalau restricted NAT ini itu fontnya berbeda ya teman-teman. Nah, lalu untuk yang ketiga itu port restricted NAT. Nah, sama seperti restricted tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Nah, itu NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungin. Nah, untuk poin yang ketiga atau jenis yang ketiga itu symmetric NAT. Nah, jenis NAT ini paling ketat teman-teman dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Nah, itu setiap koneksi ke tujuan berbeda atau IP atau port luar itu berbeda. Nah, akan memakai port publik yang berbeda. Nah, jadi tidak ada port tetap. Setiap arah punya pasangan sendiri ya teman-teman. Nah, tadi kan kita ngebahas jenis nih. Nah, itu di NAT itu ada tipenya teman-teman. Ada tipe statis, ada juga tipe dinamis. Nah, tipe dinamis ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pool dan overload. Nah, apa sih tipe NAT statis itu? Nah, NAT statis menggunakan table routing yang tetap ya teman-teman, atau dialokasikan translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga kita memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam satu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. Nah, NAT statis ini juga terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau outside ya teman-teman. Nah, alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan
dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Gitu ya teman-teman. Pengertian dari tipe statis itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika peraturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua. Nah, seperti yang tadi aku bilang, NAT di tipe dinamis ini terbagi menjadi dua, yaitu NAT sistem pool dan juga sistem overload. Nah, apa sih bedanya NAT sistem pool dengan NAT sistem overload? Nah, kalau NAT sistem pool itu biasanya kelompok atau menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika ya. Nah, lambang dari nilai translasinya belum pasti teman-teman. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Nah, translasi dinamik ini terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan, dan kelompok atau pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT sendiri atau NAT dengan sistem pool ini biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Itulah pengertian atau penjelasan dari NAT dengan sistem pool. Nah, di sini itu ada juga NAT dengan sistem overload atau overloading. Itu menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan. Nah, lalu diberikan ke satu alamat IP distribusi. Nah, sejumlah IP lokal internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global, yaitu outside. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP. Nah, global atau global outside ya teman-teman. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Nah, sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, mungkin itu ya teman-teman pengertian atau teori dari apa itu NAT, terus jenis-jenis NAT seperti yang tadi dibahas 4 poin itu. Ada full NAT, restricted NAT, port restricted NAT, lalu ada symmetric NAT. Nah, lalu juga ada tipe NAT. Nah, tipe NAT itu tadi kita ngebahas tentang tipe NAT statis dan juga dinamis. Nah, dinamis ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu sistem pool dan juga sistem overloading. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi ke Cisco Packet Tracer. Gimana sih NAT itu berfungsi? Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuatkan topologi untuk konfigurasi NAT-nya. Di sini ada sebuah server, 3 buah router, 1 buah switch, dan 2 PC. Nah, di mana di sini kita akan merubah router ini itu menjadi Google ya teman-teman. Google, kita analogikan sebagai Google. Lalu di sini kita analogikan kantor atau ISP. Nah, lalu di router ketiga itu kita analogikan sebagai klien tersebut ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan konfigurasi awal ya teman-teman. Kita akan konfigurasi dimulai dari Google. Kita masuk ke Google, lalu ke mode CLI. Lalu jika kalian menemukan pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini, kalian cukup ketikkan no saja. Nah, di sini kita enable, lalu config terminal. Setelah config terminal, kita akan interface. Nah, kita akan interface teman-teman. Interface G,
get0/0 dulu. Nah, get0/0 di router Google itu mengarah pada server. Nah, maka di sini kita akan menambahkan IP-nya. IP dari router Google itu sendiri. Tapi sebelum itu kita harus no shutdown biar portnya itu menyala. No shutdown. Nah, setelah di no shutdown kita masukkan IP address, IP add. Nah, kita masukkan IP ini ya teman-teman. Nah, IP ini kita masukkan IP add 172.16.23.1. Jangan lupa masukkan subnet max-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan interface ke get0/1, dimana get0/1 itu mengarah pada router kantor atau router ISP ini ya teman-teman. Kita cuma perlu memasukkan IP address-nya, itu adalah IP ini, IP next home-nya atau IP jalurnya teman-teman. Nah, shutdown terlebih dahulu. Setelah shutdown kita masukkan IP address, lalu kita masukkan IP next home-nya seperti 10.1. Jangan lupa masukkan subnet max-nya teman-teman. Nah, karena di sini itu slash-nya 30, maka subnet max-nya itu berujung 252. Nah, kalau sudah seperti ini kita exit saja ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita tinggal mengkonfigurasi pada router ISP atau router kantor ini ya teman-teman. Kita geserkan biar lebih mudah. Nah, kita now-kan. Setelah now kita enable lalu config terminal. Setelah config terminal kita interface get0/0. Nah, get0/0 itu mengarah pada router ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan IP next home-nya. Lalu no shutdown biar portnya nyala. Lalu setelah di no shutdown kita masukkan IP address itu 10.10.10.2. Jangan lupa masukkan subnet max-nya ya teman-teman. Karena akhirannya itu atau di sini itu /30, maka akhirannya jadi 252. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal interface ke get0/1. Dimana get0/1 itu mengarah pada router klien. Maka kita masukkan IP next home yang bertuju ke klien, yaitu 11.11.11.1 ya teman-teman. No shutdown terlebih dahulu. Lalu setelah di no shutdown kita masukkan IP address. IP address 11.11.11.1. Jangan lupa masukkan subnet max-nya. Jangan lupa masukkan subnet max-nya lalu. Nah, kalau sudah seperti ini kita exit lagi ya teman-teman. Setelah di exit kita bisa pindah jalur ke klien untuk mengkonfigurasinya lagi. Kita masuk ke mode CLI lagi ya teman-teman. Setelah di mode CLI kita no-kan saja. Lalu di sini enable config terminal. Setelah di config terminal kita interface lagi get0/0 dari awal lalu no shutdown. Terus setelah di no shutdown kita memasukkan IP ini ya teman-teman. Karena IP inilah yang mengarah pada router ISP atau di GIG 0/0 itu IP address. Setelah di IP address kita masukkan 11.11.11.2. Nah, lalu kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.252. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan interface get0/1, di mana get0/1 ini itu mengarah pada router. Maaf, pada switch ya, switch ini. Nah, port ini mengarah pada switch. Maka kita masukkan IP gateway atau IP klien itu sendiri, yaitu yang ini ya teman-teman. Kita masukkan, shutdown terlebih dahulu ya. Lalu kita masukkan IP address 192.168.1.1. Lalu masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, kalau sudah seperti ini kita exit saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah di exit ini kita tinggal memasukkan static. Nah, dikarenakan
IP di sini adalah IP public yang otomatis tidak akan bisa dicangkup oleh IP public, itu tidak akan bisa dicangkup atau digapai oleh IP private. Nah, karena jajaran ini itu menggunakan IP private, tapi di bagian sini itu menggunakan IP public. Nah, di NAT ini kita akan merubah atau kita akan mengkonfigurasi si klien ini untuk berubah menjadi IP public, dan IP public bisa mengakses ke IP private ini ya teman-teman, atau bahasa sederhananya itu si server ini itu supaya bisa berkomunikasi dan mengirimkan surat pada PC ini, karena tidak mungkin langsung dari server itu langsung ke PC, tidak mungkin teman-teman. Tapi dari server itu harus ke Google dulu, di Google nanti ke ESP, lalu di ESP itu ke klien. Nah, nanti di klien ini dia akan menyebarkan, karena tidak mungkin dari klien dari ESP itu akan langsung ke PC, nggak mungkin teman-teman. Dari ESP ke klien, nah dari klien ini dia akan mengacak lagi datanya, dicek lagi, lalu dia akan menyalurkannya ke PC tersebut. Nah, gimana caranya supaya server ini itu bisa berkomunikasi dengan ini? Nah, kita akan konfigurasi NAT, tapi sebelum dikonfigurasi NAT, kita akan konfigurasi statik. Nah, seperti tadi di NAT itu ada tipenya, ada tipe sistem statik. Nah, di sini kita akan statikan ya teman-teman, statikan routing statik. Nah, tapi sebelum disatikan kita akan memasukkan IP ini, dan IP ini kita akan masukkan ini ke server, ini ke PC, dan ini ke PC gitu. Kita masuk ke server, ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita masukkan 122.16.23.2. Nah, jangan lupa subnet max-nya disesuaikan dengan slice-nya ya teman-teman. 255.0. Nah, untuk default gateway-nya itu kita memakai IP dari router ini, router Google ya teman-teman. 172.168.23.11. Nah, kalau sudah, kita masukkan IP PC ini ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.1.2. Nah, default gateway-nya itu kita memakai IP router klien ya teman-teman, 168.1.1. Nah, ini ya teman-teman. Kita masukkan lagi pada PC kedua, 192.168.1.3. Nah, untuk IP gateway-nya sama ya teman-teman, 1.1. Nah, kalau sudah, di sini kita akan statikan. Kita mulai dari klien. Nah, di sini kita tinggal kita lihat dulu apakah ada statiknya atau belum. Kita lihat IP route, do show IP route, map, do show IP route. Nah, bisa kalian lihat di sini cuma ada connected dan lokal. Otomatis S di sini itu statik, itu tidak ada ya teman-teman. Maka kita akan konfigurasi statik dulu dengan cara kita tulis IP route. Nah, di sini kita akan masukkan IP tujuan kita. IP tujuan kita adalah Google dan juga server. Nah, di mana si server ini akan mengasih internet kepada Google ini, lalu Google akan menyalurkan ke ESP dan ke klien dan sebagainya. Nah, kita masukkan IP network dari Google dan server ini ya teman-teman, 172.168.16.23.0. Nah, jangan lupa memasukkan subnet max-nya. Di sini /24, maka subnet max-nya adalah 255.255.0. Nah, lalu di sini kita memasukkan via mana nih? Lewat mana nih? Jalur mana nih? Nah, karena dari klien itu akan mengarah kepada ESP. Nah, karena tidak mungkin dari klien langsung ke server, tidak mungkin ya teman-teman, sesuai dengan jalurnya. Klien itu akan menuju ke ESP, maka kita harus memasukkan IP jalur dari si ESP ini yang mengarah pada kita,
yaitu 11.11.11.1. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita masuk ke ISP ini. Nah, di sini kita cuma satu saja, satu konfigurasi statik ya teman-teman. Nah, kita masuk ke ISP, lalu di ISP kita tulis lagi IP route. Nah, di sini kita harus ke IP sini dulu teman-teman. Ke IP tujuannya 172.116.23.0 255.255.255.0. Nah, di sini itu IP jalurnya adalah yang ini ya teman-teman. 10.10.10.1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan IP ini, IP dari yang akan menerima internetnya, yang akan menerima informasinya ya teman-teman, yaitu PC, router klien tersebut ya teman-teman. 8 1. Nah, ini juga memakai networknya ya teman-teman. 255 plus subnetnya maksnya itu /24, maka akhirannya 0. Dan juga untuk via-nya dari sini itu ke IP jalur dari klien tersebut. Nah, ini 11.11.11.2. 11.11.11.2. Nah, enter. Nah, setelah ini kita tinggal konfigurasi statik di Google-nya. Kita enterkan lalu IP route. IP route di sini kita akan memasukkan IP dari klien, IP dari penerimanya. 192.168.1.0. Lalu jangan lupa memasukkan subnet max-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan jalur dari si ISV ini ya teman-teman, yang 10.10.10.2. 10.10.10.2. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita bisa masuk lagi ke klien. Lalu kita lihat di sini, apakah statiknya sudah ada atau belum. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah statiknya ada teman-teman. Statik dari atau IP dari tujuan kita, IP dari router tujuan kita, yaitu 172.16.23.0 ini ya teman-teman. Nah, di ISP juga kalian bisa lihat bahwa sudah ada jembatannya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa statiknya ada dua ya teman-teman. Ada IP penerimanya dan juga IP pengirimnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal coba cek apakah dari sini ke sini sudah bisa. Nah, hasilnya akan valid ya teman-teman. Tapi kita coba untuk klik beberapa kali, karena nanti akhirnya akan successful ya teman-teman. Nah, coba lagi. Tuh, hasilnya successful ya teman-teman. Bagaimana dengan visi kedua? Dia akan valid juga. Nah, dia akan lebih cepat ya teman-teman. Nah, hasilnya sudah successful ya teman-teman. Nah, ini baru statik. Nah, gimana kita konfigurasi NAT? Nah, untuk konfigurasi NAT kita harus menentukan IP atau router mana nih yang akan menjadi inside dan mana yang jadi outside. Nah, kita akan masuk ke klien. Lalu di sini kita tuliskan IP, kita tuliskan interface G0/1. Nah, gimana G0/1 ini? Yang di sini itu ke sini, dia akan menjadi inside ya teman-teman. IP not inside. Nah, lalu untuk interface G0/0 ini dia akan menjadi outside ya teman-teman. Interface G0/0 dia akan menjadi IP not inside, outside. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan akses list 1 permit. Nah, di sini kita akan memasukkan IP mana nih yang akan ditranslatekan ya teman-teman. Nah, kita akan translationnya itu akan diterjemahkannya adalah IP ini ya teman-teman.
192.168.1.1. Nah, di sini kita tidak memakai subnet max nih teman-teman, tapi kebalikannya, yaitu wildcard max. Nah, di mana wildcard max itu adalah kebalikan dari subnet max, seperti yang kita sudah bahas di modul 2. Nah, jadi kebalikan dari subnet max atau wildcard max dari /24 itu adalah 0.0.0.255. Selanjutnya kita akan memasukkan IP NAT source list 1, this one interface get0/0 sebagai overload. Nah, ada kesalahan ya teman-teman, harusnya IP NAT inside source list 1 interface get0/0 sebagai overload. Kita cek dulu inside source list, yes. Kita bisa melihat dulu do show run tanda ini, lalu include NAT. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada IP NAT inside dan juga outside. Nah, supaya kita bisa melihat IP yang udah ditranslatekan ini, itu kita harus mengirimkan surat terlebih dahulu. Kita dari sini ke sini hasilnya sudah successful, dan dari sini ke PC kedua itu hasilnya sudah successful. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih apakah IP dari klien kita itu sudah diterjemahkan atau sudah ditranslationkan oleh NAT, supaya kita bisa melihat before dan afternya. Kita ketikkan do show IP NAT translation. Nah, sepertinya kita harus mengirimkan surat terlebih dahulu ya teman-teman. Sini hasilnya successful. Ini ke sini hasilnya juga successful.
Di sini kita coba lihat show IP NAT translation. Nah, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman. Di sini itu sudah ada yang sudah di translate. Ini yang sebelum ya, sebelum ditranslatekan, dan ini yang sudah ditranslatekan ya teman-teman. Nah, ini adalah IP tujuan kita. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang IP NAT atau tentang pembahasan di modul 3 tentang NAT dari aku, Putri Anissa Fitri. Aku izin mengakhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.